Oke, halo semua, balik lagi ke rekomendasi mingguan. Nah, kita perhatiin pergerakan IHSG minggu lalu cenderung turun ya, karena tanggal 1 November ini ada sebuah gap up. Nah, di sini itu sebenarnya waktu pagi ada yang mengatakan bahwa wah, ini kemungkinan bisa break nih IHSG nih. Nah, cuma balik lagi. Kalau mau break bisa, tapi mesti koreksi. Dan terbukti setelah dia gap up, closingnya ke bawah, besoknya masih turun, lanjut turun lagi. Nah, di sini sempat turun terus rebound. Nah, berarti MA20-nya support yang lumayan kuat buat IHSG. Dan hari Jumat closingnya IHSG lumayan bagus. Nah, jadi barulah di sini ada chance IHSG baru bisa break. Jadi menurut gua minggu depan IHSG bisa break daerah sini. Kita perbaharui aja kotaknya. Ada chance next week IHSG break ini 7130. Oke, kalau di break bagus, kita bakal lanjut lagi. Nah, kebalikan yang biasa kita melihat garis atasnya ini sebagai resisten, kita gantian balik. Ternyata daerah sini itu daerah supportnya IHSG. Daerah sini tuh ternyata daerah di mana IHSG memantul. Jadi cenderungannya IHSG itu sideways. Nah, terbukti di saham-saham yang kelasnya agak besar kayak ASI dan segala macam, ya itu juga ikutan sideways jadinya. Oke. So, ya kita lihat minggu lalu ada 5 saham. Yang pertama Betap. Ya, ada Betap. Nah, Betap sendiri sebenarnya masih menarik karena kan kita juga ngincar entry di level 100 sampai 104. Ini masih di entry pointnya sebenarnya. Nah, cuma memang belum ada volume yang bagus untuk menaikkan. Kemarin gue kira ya bisa lah di pump sedikit, ngekor gitu, nyampe TP terus ngekor. Ternyata ya nggak nyampe. Jadi kita hold aja di 102. Kalau kalian ikutin mingguan disiplin mau jual silakan. Kalau masih mau hold juga nggak masalah. Oke, yang kedua ada saham Bumi. Oke, Bumi. Nah, Bumi juga minggu lalu gue rasa ini bisa di break, ternyata nggak kuat nih. Ini resistennya juga masih kuat banget di sini. Cuman gue rasa ini kalau IHSG jalan, Bumi juga bisa jalan. Jadi yang punya barang, kita kan CL di 171 ya, sekarang 173. Yang punya barang masih bisa di hold. Ini kemarin rilis laporan keuangan, dia gap up. Dan ya as usual, sell on news ya. Jadi ya biasa aja. Nah, ini juga chartnya agak mirip sama IHSG nih, di mana daerah atasnya ketahan. Jadi ya kalau misalnya IHSG jalan, bisa break, harusnya Bumi juga lewat. Oke. Terus yang ketiga, jadi masih floating loss, mau hold silakan, mau rutin ikut mingguan bisa dijual dulu. Yang ketiga ada MNCN. Nah, MNCN sendiri juga ya tanggal 31 sempat gap up ke 845. Cuma ya tetap aja nggak kuat. So far ini masih bolak-balik dengan level entry-nya kan di level 805 sampai 835. Jadi untuk kalian yang punya barang mau pegang ya silakan, nggak masalah. Konsepnya agak mirip sama Bumi. Nah, yang keempat ada PSSI. Ya, ada PSSI. Ntar yang Telegram matiin dulu. Oke, ada PSSI di mana hari Senin dia open di bawah, bisa dapat entry di 590, langsung naik ke 640 ya sampai ke level TP kita. Nah, untuk saat ini konsolidasi. Ini juga kemarin tes MA20 masih rebound. Jadi yang punya barang kalian masih bisa hold, yang nggak punya kalian bisa entry di daerah 555 sampai 565, itu menarik. Apakah masih menarik secara overall? Ya ini masih menarik karena ini kan baru break. Ini juga retrace biasa ya, oke, not bad. Oke. Dan terakhir ada Pegas. Nah, Pegas sendiri juga tanggal 31 dikasih bawah, naik sampai ke level resist kuatnya 1990. Nah, di sini kemarin instruksinya adalah jual dulu. Nah, tapi apakah masih menarik? Ya masih menarik. Cuman kalau kalian bisa dapat entry lagi di 1885, ini menarik nih. Karena overall masih bagus, secara akumulasi juga masih bagus. Cuma ya memang 1990-nya resistnya terlalu kuat. Nah, karena terlalu kuat, jadi jangan dipaksakan buat di hold terlalu panjang. Oke, jadi kecuali dia break 1990 nih. Perhatiin laporan keuangan Pegas itu udah keluar. Kalau hasilnya negatif, ada chance dia bisa turun karena kepanikan pasar. Nah, kalau turun, buy. Oke, ya tunggu aja di grup. Kita pasti pantau Pegas kalau misalnya menarik turun karena laporan keuangannya kurang bagus, ya biasa kenceng turun ya. Jadi kita untuk masuk enak. Dah. So overall ya minggu lalu not bad, market juga masih bolak-balik aja. Cuma ya kita dapat lumayan dari beberapa saham yang lucu-lucuan ya, IPPE, KRYA, ya lumayan. Oke.
Untuk next week ada 5 saham. Yang pertama ada ADMR. Nah, ADMR sendiri udah masuk ke menu hari Jumat ya, di mana hari Jumat harusnya udah pada masuk. Kalau jadi nasabah ya eksklusifnya kalian bisa masuk duluan biasa kalau ada beberapa saham yang harusnya masuk tabel gitu. Oke, ADMR kalau kita perhatiin ini trendline-nya. Ya, memang belum di break, tapi ini udah secara time frame kecil ini udah bikin higher high di mana ini lumayan bagus. Oke. Jadi ya kemarin entry 1765 ya lumayan menarik. Kalau kita lihat time frame lebih kecil, nah ini lebih kelihatan. Sorry, 1 jam. Nah, ini lebih kelihatan. Dia membentuk sebuah uptrend sebenarnya gitu. Oke. Jadi kita entry aja ADMR di level 1720 sampai dengan 1765. Oke. TL di 1705 dan TP1 1840, TP2 1900. Oke. Yang kedua ada Amar. Nah, Amar juga satu bank yang dari bank-bank mini salah satu bank yang gua rasa paling menarik itu Amar dibanding yang lain. Memang ini lagi konsolidasi, kalau kalian perhatiin ini dengan jarak dia sideways-nya kelihatan banget, ini resist kuat. Ini resist kuat. Nah, ini support kuat sementara di sini. 292. Jadi ya untuk yang mau punya posisi, kita bisa cari entry di agak bawah nih. Nah. Oke, Amar 292 sampai 304 aja. Harusnya dapat tuh 304. CL 288 dan TP1 kita set di atas, kita langsung ke daerah resist yang paling tinggi aja 322 dan TP2 nya coba kita cek dari Fibo 322 dan 334. Oke, yang ketiga ada IPPE. IPPE sendiri yang kemarin udah TP Happy One, yang masih hold bagus, yang belum punya menurut gue ini menarik buat dikejar. Cuma balik lagi, jangan FOMO kalau udah kenceng. Kalau udah sampai belasan persen, itu jangan di FOMOin IPP-nya. Oke, karena so far ini menarik, dimana kita melihat ini dia break resistance. Ya kelihatan banget ini menarik gitu sebenarnya. Oke, jadi ya kita cari entry IPPE di level 23, bentar ya. Sekali, ya ini oke. Oke, 236 sampai dengan 244 dengan TL di 230. Oke. TP1 ini bisa dapat TP1 sini. Oke, TP1 kita langsung cek ke sini 256 dan TP2 268. Oke, yang keempat ada MDKA. MDKA juga menu sore kemarin ini downtrendnya di break, cakep ya. Downtrendnya di break, ya kapan lagi lihat MDKA begini nih, jarang-jarang nih. Oke, jadi kemarin udah ada sempat pernah ada posisi TP udah sampai dan ini masih menarik. Jadi untuk kita entry lagi sih sebenarnya ini lumayan sangat menarik bahkan dibilang. Oke, coba kita cari entry point dari bawah deh sampai ke sini. Oke, nah kita entry MDKA dari level 3850 sampai dengan 3990. Oke, CL di 3820 aja. Dengan TP1 kita set 4160 dan 4360. Oke, nah yang terakhir nih ada dua nih. Kenapa mesti ada dua? Karena satu tuh menarik, tapi lotnya terlalu tipis, yaitu Temas. Ini menarik banget, cakep banget, tapi terlalu tipis. Jadi ya, gue kasih kalian opsi kedua, karena biasa kalau ini gerak bareng ya. Oke, Temas kita entry-nya di 1860 sampai 1960, CL di 1845. Ntar gue kasih satu lagi deh. Ini cuma perbandingan aja. Jadi kalau kalian mau tahu yang mana, kalian mau pilih yang mana ya kalian bisa decide sendiri. Tergantung dana masing-masing gitu. Kalau dana kalian misalnya 1M, kalian mau masuk Temas 100 juta ya Temasnya arah kalian jangan gitu. Oke. TP1 ya ini ada daerah resist boleh 2040 dan juga 2100.
Nah, solusi satu laginya yang lumayan agak tebal yaitu SMDR. Jadi SMDR ini juga lumayan menarik sebenarnya. Cuma permasalahannya sekarang candlenya berapa hari ini tuh gap up-nya terus. Kayak kalian perhatiin ini gap up, sorry. Perhatiin ini gap up, ini gap up. Nah, jadi otomatis sebenarnya kelihatannya ya menarik gak menarik, tapi MACD-nya udah break atas. Nah, untuk solusinya overall ya ini masih sebenarnya menarik, cuma kita coba cari entry di agak bawah. Jadi jangan buru-buru entry di atas ya. Oke, kita tarik Fibo. Nah, ini oke. Juga lumayan rapi. Nah, boleh kita entry dari 2390 sampai dengan 2480. PL 2370. Oke. Dengan TP1 kita insert di atas ini boleh 2590 dan juga 2690. Nah, itu aja. Jadi kalau misalnya lot kalian bisa kontrol lot kalian, beli Temas. Kalau nggak bisa, beli SMDR. Itu aja. Oke, begitu aja untuk minggu ini. Ya, minggu lalu sih kita lihat review. Masih banyak yang belum kena target ya, karena banyak yang gerak. Tapi beberapa udah hijau ya, lumayan. Ya. Oke, so gitu aja. Thank you semua yang udah nonton. Semoga mendapatkan cuan yang lumayan minggu depan. Terima kasih.